by Unicake, yaitu usaha kuliner, bakery, dessert, dan jajanan pasar modern yang bermula dari bisnis rumahan di Cirebon. Dikenal sebagai destinasi oleh-oleh favorit di Ciayu Majakuning. Memiliki produk unggulan yaitu kue sus dengan varian matcha, vanila, dan coklat. Memiliki moto, sus terenak, jajanan terlezat. Visualisasi aset digital dan audit. Memiliki akun Instagram @byunicake dengan 31,3 ribu followers dan 276 postingan, serta memiliki akun TikTok dengan 1.700 followers. Byunicake sendiri berada di Jalan Sukalila, nomor 12 Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, serta memiliki akun GrabFood. Analisis masalah digital marketing. Pain point. Ada keterbatasan SDM khusus media sosial, belum memiliki konten planning yang terstruktur, dan belum melakukan evaluasi pertama konten secara rutin. Dampak bisnis. Konten tidak konsisten, respons pelanggan yang lambat, jangkauan promosi terbatas, brand image sulit terbentuk, serta peluang engagement dan penjualan tidak maksimal. Akar penyebabnya yaitu tidak ada tim khusus digital marketing, belum ada kader konten, serta monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala. Segmentasi target audience. Segmentasi demografis, yaitu usia target konsumen 5-60 tahun, menyasar laki-laki dan perempuan, berasal dari wilayah Ciayu Majakuning, yaitu Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Ditujukan untuk berbagai profesi, seperti pelajar, karyawan, ibu rumah tangga, dan wira swasta lainnya. Memiliki tingkat pendapatan 2-5 juta dalam per bulannya, serta memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari SD hingga sarjana. Segmentasi psikografis. Menyukai cemilan, makanan manis, dan kuliner kekinian. Mengutamakan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik. Memperhatikan kesegaran produk yang diproduksi setiap harinya, serta aktif mencari media sosial untuk mencari informasi dan rekomendasi kuliner. Selanjutnya yaitu perilaku digital audience. Platform utama yang dipilih yaitu Instagram dan juga TikTok. Kedua platform ini dimanfaatkan untuk mencari produk, melihat katalog menu, membaca ulasan, serta memperoleh rekomendasi tempat makan. Kemudian, preferensi konten. Audiens lebih tertarik pada konten visual yang menarik dan juga informatif. Jenis konten yang paling diminati yaitu meliputi foto produk dengan kualitas tinggi, video pendek yang menampilkan proses pembuatan atau penyajian produk, review dari influencer, food vlogger atau figur publik, dan informasi promo, diskon, dan juga penawaran khusus. Untuk jam aktif, waktu yang paling potensial untuk mengunggah konten adalah pada jam istirahat siang, yaitu pukul 12.00 hingga 13.00 WIB, karena pada periode tersebut, audiens lebih aktif mengakses media sosial karena merupakan jam makan siang, dan juga pada pukul 19.00 sampai 22.00 WIB, karena itu merupakan waktu santai sebelum istirahat. Selanjutnya yaitu ada kompetitor. Yang pertama ada Sunny Sales. Kelebihannya yaitu menunya mengikuti perkembangan zaman. Contohnya terdapat menu kekinian, yaitu Dubai Chewy Cookies dan juga brownies pistachio. Kekurangannya sendiri yaitu tempatnya tidak mudah terjangkau karena masuk ke dalam pemukiman warga. Selanjutnya yaitu Shaira Cake and Bakery. Kelebihannya sendiri yaitu tempatnya besar, terdapat 3 lantai, luas, nyaman, sejuk, dan juga mudah ditemukan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu harga yang lumayan pricey. Yang terakhir yaitu ada Bones Cherry. Kelebihannya sendiri yaitu memiliki rasa cake and bakery yang lezat, lengkap, dan juga terkenal di mana-mana karena sudah berdiri sejak lama sekali. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu harga yang lumayan pricey. K-message dari Byunicake sendiri yaitu sus terenak, jajanan terlezat. Kemudian ada juga Byunicake menghadirkan kue sus dan berbagai pilihan dessert berkualitas dengan rasa yang lezat, harga terjangkau, dan juga selalu fresh setiap hari untuk menemani setiap momen spesial Anda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas akun sosial media. Dalam identitas, brand voice atau tone of voice, detail atau isinya, kasual dan persuasif, menggunakan bahasa yang santai dan dekat dengan audiens untuk membangun interaksi serta menarik minat pelanggan datang ke toko atau melakukan pembelian. Yang kedua ada brand personality. Fun ramah, kekinian, dan dekat dengan pelanggan. Brand menampilkan kesan yang ceria, mudah didekati, dan cocok untuk kalangan anak muda maupun keluarga. Yang ketiga ada warna brand atau color palette. Pink sebagai warna utama yang mendominasi identitas visual toko dan media sosial, warna pendukung berupa putih dan ungu muda pastel, yang memberikan kesan manis, feminim, hangat, dan menarik perhatian. Yang keempat ada tipografi atau font, menggunakan font dekoratif yang modern dan menarik promosi dipadukan dengan font sans serif yang mudah dibaca pada caption, poster, dan konten media sosial. Yang kelima ada gaya visual, colorful, realistis, dan customer oriented. Konten didominasi foto dan video asli yang menampilkan produk, review customer, suasana toko, kegiatan promosi, event, grand opening, serta pengalaman pelanggan saat berkunjung. Yang terakhir ada bio atau bot UKM, teks bio yang akan digunakan di media sosial, cake, dessert, jajanan pasar, home of sus terenak, matcha, vanilla, coklat, Cirebon, dan Kuningan, order via DM dan WhatsApp. Kemudian ada pilihan platform digitalnya.
Platform Instagram, alasan pemilihan, menjadi platform utama untuk menampilkan katalog produk melalui foto, video, reels, dan stories. Cocok untuk membangun brand awareness, meningkatkan engagement, dan serta menjangkau konsumen lokal yang aktif mencari informasi kuliner. Yang ketiga ada TikTok, efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui konten video pendek yang menarik dan mudah viral. Platform ini cocok untuk menampilkan proses pembuatan produk, review pelanggan, serta promosi yang dapat meningkatkan awareness dan penjualan. Yang ketiga ada WhatsApp Business, digunakan sebagai media komunikasi dan transaksi langsung dengan pelanggan, memudahkan pelanggan dalam bertanya mengenai barang harga, stok, varian produk, serta melakukan pemesanan dengan cepat dan praktis. Kemudian ada konten pilar. Yang pertama ada pilar 1, edukasi, kemudian pilar 2, inspirasi, pilar 3, promosi, dan pilar 4, hiburan atau engagement. Selanjutnya yaitu pendekatan konten. Dengan aspek yang pertama itu format konten utama, reels atau video untuk konten produk spotlight, seperti vlog, kue susu yang lumer, ASMR pembuatan kue, ataupun konten hiburan seperti behind the scene. Yang kedua itu foto carousel untuk menampilkan katalog menu jajanan pasar, variasi rasa cake, ataupun pilihan paket hantaran ataupun snack box. Yang ketiga itu Instagram Story untuk interaksi harian, seperti polling, Q&A, info stok harian, dan repost testimoni pelanggan. Yang kedua itu frekuensi posting dengan Instagram ataupun feed dengan 4 kali seminggu, yaitu di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. TikTok 3 kali seminggu, menyesuaikan dengan hari interaksi yang paling tertinggi. Selanjutnya itu Instagram Story, setiap hari minimal 3-5 story per hari untuk menjaga awareness operasional toko. Dan yang ketiga itu gaya bahasa. Aspek gaya bahasa menggunakan sapaan yang hangat dan akrab, misalnya menggunakan panggilan by new friends, santai, serta sesekali menyelipkan istilah kuliner yang menggugah selera ataupun seperti creamy, lumer, dan nagih. Namun tetap sopan saat membalas pesan terkait dengan pemesanan snack box kantor ataupun acara. Rasio konten atau rule of thirds 80/20 karena produk makanan sangat bergantung pada visual yang menggugah selera atau appetite appeal. Porsi promosi produk diperbesar 60%, diimbangi dengan konten interaktif dan cerita 40% di balik dapur agar audiens tidak bosan. User Generated Content atau UGC membuat strategi promosi dengan memberikan merchandise kecil ataupun potongan harga khusus bagi pelanggan yang mengunggah foto ataupun video review jujur saat menikmati Bionic Cake di Instagram Story. Lalu pihak toko akan konsisten melakukan repost. Yang terakhir itu aspek influencer ataupun KOL, berkolaborasi dengan micro influencer ataupun food vlogger yang lokal saja untuk memiliki audiens relevan di sekitar area toko. Fokus kolaborasinya adalah untuk mengirimkan food hampers isi kue sus andalannya, pastinya cinnamon roll dan minuman, untuk membuat konten review, jujur, ataupun mukbang seperti aesthetic unboxing. Yang kedua itu frekuensi postingan. Yang pertama itu dari aktivitas optimasi profil ataupun bio Instagram dan TikTok dengan timeline minggu 1 itu PIC dari Amelia Haziati. Aktivitas pembuatan konten reguler, platform Instagram seperti Reels dan Carousel dan TikTok ongoing itu dari Sayunita PIC-nya. Yang ketiga itu campaign khusus ataupun promo, Instagram Story, feed, WhatsApp bisnis, timeline misalnya menjelang akhir pekan ataupun atau hari raya, itu biasanya di setiap beberapa momen saja dengan PSI penanggung jawab Muhammad Haris Gifari. Iklan berbayar ataupun paid ads, itu Instagram ads dan Facebook ads dengan timeline 1 kali sebulan, fokus jangkauan areanya itu lokal ataupun sekitar toko dengan PSI Nora Shiva. Engagement ataupun balas komentar dengan platform DM dan kolom komentar Instagram seperti TikTok ataupun WhatsApp dengan timeline harian setiap jam operasional toko dengan PSI Putri Kamelia. Dan monitoring dan evaluasi Instagram Insight dan TikTok Analytics bulanan setiap akhir bulan, yaitu dengan PSI-nya Putri Kamelia. Nah, yang terakhir itu marketing funnel, awareness, judgment, and conversion. Yang pertama hooknya seperti masih bingung cari oleh-oleh khas Cirebon yang enak dan terjangkau dengan caption kue sus lembut dengan berbagai pilihan rasa favorit. Dengan rasa favorit kini hadir untuk menemani setiap momen spesialmu. Yuk kenalan dengan Bionic Cake. Ya, dengan caption judgment yaitu dengan caption toko kamu, semua produk Bionic Cake itu dibuat fresh setiap hari agar kualitas dan rasanya tetap terjaga. Mana rasa favoritmu? Tulis di kolom komentar contohnya. Dan conversion itu caption promo spesial minggu ini, beli 5 box gratis 1 box, persediaan terbatas, segera pesan melalui GrabFood ataupun kunjungi outlet Bionic terdekat. Perkenalkan, nama saya Putri Kamelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digital marketing matrix atau KPI. Jadi ada beberapa metrik, target, dan juga alat ukurnya. Saya ambil beberapa contoh, misalnya di reach atau jangkauan. Target itu kita mencapai 10.000 pengguna berbeda setiap bulannya di wilayah lokal Cirebon dan juga sekitarnya. Kemudian alat ukurnya itu ada Instagram Insight, Meta Business Site, dan juga TikTok Analytics. Kemudian di impression juga kita targetnya itu mendapatkan 30.000 kali tayang setiap bulan agar audiens melihat konten secara berulang. Alat ukurnya masih dengan Instagram Insight dan juga Meta Business Site. Dan engagement rate juga kita mempertahankan atau meraih engagement rate minimum 4-6%. Kemudian di conversion rate juga 5% dari total klik per bio. Cost per lead-nya juga kita mendapatkan 1 calon pembeli dengan biaya tidak lebih dari 5-10.000 untuk per lead. Dan followers growth-nya juga pertumbuhan 100-200 followers. Kemudian, di slide selanjutnya ada media planning atau timeline campaign. Yang pertama, konten reguler itu di minggu pertama sampai ke-4, kemudian campaign khusus di minggu pertama sampai ke-3, dan paid ads di minggu kedua dan juga sampai ke-3, dan evaluasi serta laporan di minggu terakhir atau minggu ke-4.
Kemudian ide brand activation yaitu kita ingin membuat rasa baru, kamu yang tentukan. Jadi konsepnya mengajak audiens berpartisipasi langsung dalam proses pembuatan produk baru dari By Unique Cake. Cara kerjanya itu selama 1 minggu, kita gunakan fitur polling, question box, dan quiz di Instagram Story. Jadi misalnya hari pertama kita pilih jenis kue, mau fudgy brownies or sponge cake, kemudian hari kedua kita pilih rasa utamanya, dan di hari ketiga kita pilih toppingnya. Setelah semua pilihan telah ditentukan, kelompok akan menentukan kue tersebut dan memperkenalkannya sebagai menu spesial pilihan netizen. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.